Teman-teman, pernah nggak kalian itu menunggu-nunggu sesuatu dan waktunya akhirnya tiba? Misalnya kalian yang masih sekolah, kalian menunggu-nunggu waktunya kalian lulus dari sekolah. Atau kalian yang sedang kuliah, kalian menunggu-nunggu waktu kalian diwisuda dan mendapat gelar. Atau misalnya kalian dijanjikan sesuatu sama orang tua kalian, mau dibeliin handphone baru, mau dibeliin laptop baru dan lain-lain. Dan waktu itu kalian tunggu sampai waktunya tiba. Nah teman-teman, dalam masa-masa menunggu itu pasti nggak enak ya teman-teman ya. Rasanya pengen cepat-cepat sampai di waktu yang kita inginkan itu. Nah hal yang sama juga dirasakan oleh bangsa Israel teman-teman. Mereka semua menantikan janji akan kedatangan Mesias yang dinubuatkan selama ratusan tahun. Dan akhirnya janji itu digenapi oleh kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Maka dari itu Yesus berkata, waktunya telah genap. Janji Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa bahwa keturunan manusia akan meremukkan kepala ular, yang dilanjutkan dengan janji bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi segala bangsa, sampai janji akan lahirnya juru selamat dari keturunan Daud. Itu semua akhirnya digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Waktunya telah genap di dalam Yesus Kristus. Melihat penggenapan janji Tuhan ini membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang aktif mencari kita. Manusia yang memberontak terhadap Allah dengan mengikuti godaan iblis untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga manusia melihat dirinya telanjang dan menjadi takut bertemu Allah. Tapi kita lihat Allah bukan langsung menghakimi Adam, melainkan Allah mencari Adam. Nah teman-teman, Allah yang mencari Adam yang berdosa pada awal penciptaan juga tetap Allah yang sama yang mencari teman-teman dan saya dengan mengirimkan Yesus Kristus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Yesus Kristus datang ke dalam dunia juga untuk menjalankan misinya, yaitu menyatakan kerajaan Allah di tengah dunia. Kita mungkin bertanya ya, Tuhan bilang kerajaan Allah sudah dekat, tapi mana? Kok gak kelihatan? Kok masih ada orang-orang Kristen yang dianiaya? Teman-teman, kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia menyatakan kerajaan Allah. Namun kerajaan Allah itu belum sempurna. Nanti akan sempurna ketika Tuhan datang yang kedua kalinya. Inilah konsep yang mungkin teman-teman sering dengar, already but not yet. Sudah terjadi tapi belum sempurna. Tapi bagi saya pertanyaan yang penting bukan di mana atau kapan kerajaan Allah itu sempurna teman-teman. Melainkan apa yang perlu kita lakukan di masa-masa penantian kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nah teman-teman, Yesus tidak berhenti dengan perkataan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Enggak. Yesus melanjutkan perkataannya, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita tahu bahwa Yesus memulai pelayanan yang pertama ini di Galilea, tempat di mana banyak orang non-Yahudi tinggal. Artinya memang banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Maka dari itu, Yesus memanggil orang-orang yang belum percaya untuk bertobat dan percaya kepadanya. Sang satu-satunya jalan menuju keselamatan. Yesus datang membawa kabar baik, yaitu Injil itu sendiri. Bahwa manusia dapat memperoleh keselamatan semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Manusia hanya perlu percaya kepadanya. Teman-teman, Tuhan Yesus sudah memanggil setiap orang untuk bertobat. Sisanya adalah bagaimana respon kita terhadap panggilan Tuhan. Pertobatan menjadi respon yang penting teman-teman. Tuhan memanggil setiap kita untuk bertobat agar kita bisa memperoleh keselamatan. Kita secara natur berdosa teman-teman. Hidup kita berlawanan dengan jalan Tuhan. Hidup kita selalu memikirkan diri kita sendiri. Hidup kita tidak mau diatur oleh Tuhan. Maka dari itu, pertobatan yang sejati diperlukan agar kita betul-betul kembali ke dalam jalannya Tuhan. Pertobatan yang sejati bukan dilihat dari berapa banyak air mata yang kita keluarkan nangis-nangis waktu ibadah KKR.
Pertobatan yang sejati bukan dilihat dari perkataan kita yang hanya di mulut bilang saya mau percaya sama Tuhan, tapi sehabis itu hidup kita gak ada perubahan sama sekali. Bukan itu teman-teman. Pertobatan yang sejati bicara pertobatan secara total, secara holistik. Artinya keseluruhan hidup kita yang tadinya berlawanan sama jalan Tuhan, sekarang kita mau hidup di jalannya Tuhan. Kita yang dulunya hidup hanya memikirkan diri kita sendiri, sekarang kita mau hidup dengan tujuan Allah di dalam hidup kita. Kita yang dulunya gak mau diatur oleh Tuhan, sekarang kita mau tunduk dan taat sama Tuhan. Teman-teman, bagi sebagian kita yang mungkin masih hidup main-main, berpikir bahwa hidup masih panjang, nanti-nanti ajalah bertobat dan percaya sama Tuhan. Saya mau ingatkan teman-teman, bahwa hidup kita gak ada yang tahu. Bisa aja besok kita dipanggil oleh Tuhan sebelum kita sempat bertobat. Kita lihat ya, banyak orang yang gak menyangka di tahun 2020 kemarin ada corona. Dan banyak yang meninggal. Dan tidak sedikit pemuda yang berusia atau berumur antara 20 sampai 30 tahun juga ada yang meninggal karena virus corona. Yang masih hangat kemarin jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Di dalamnya ada beberapa pemuda-pemudi yang usianya juga masih sangat muda. Dan harus kehilangan nyawa mereka tanpa mereka pernah berpikir sebelumnya. Jadi saya ingatkan teman-teman, selagi masih ada waktu sekarang ini, mari kita bertobat dan percaya kepada Tuhan. Kita bersyukur karena kita hidup di zaman di mana kita bisa melihat bagaimana Injil keselamatan itu telah digenapi oleh Yesus Kristus. Dan semuanya sudah dituliskan di dalam Alkitab. Maka dari itu mari kita percaya kepada Injil dan bertobat. Buat kita yang terlahir di keluarga Kristen, mungkin kita berpikir ayat ini gak cocok buat kita. Kan kita udah Kristen, pasti udah terima keselamatan lah. Saya mau katakan, belum tentu teman-teman. Banyak orang yang lahir di keluarga Kristen tapi hidupnya belum mengalami pertobatan sejati. Banyak orang yang terlahir Kristen hidupnya kacau balau. Pakai narkoba, melakukan seks bebas, lebih suka clubbing daripada ke gereja. Dan itu semua real teman-teman. Jadi saya mau ingatkan, bagi setiap kita yang terlahir Kristen, tapi hidup kita masih kacau balau, yuk bertobat dan percaya kepada Tuhan. Jangan menjadikan agama Kristen sebagai kedok kita, melainkan bertobatlah secara sungguh agar kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Allah terus mencari engkau dan saya, orang-orang yang berdosa. Allah rindu membawa engkau dan saya kembali ke dalam pelukannya. Pertanyaannya, bagaimana respon kita terhadap panggilan Tuhan itu? Sudahkah kita bertobat secara sungguh di hadapan Tuhan?